رجاء ومقصود على آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مباركا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا من لدنك علما وحكمة واجعلنا من العالمين العاملين المخلصين الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وشيخاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وإلى جميع أرواح أبوينا وإخواننا وأخواتنا ونخص خصوصا إلى روح الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي إلى جميع أرواحهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شهر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. Ayat 2:123. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. واذكروا الله, dan mengingatlah atau berzikirlah setiap kalian Allah kepada Allah bitakbir, dengan takbir. Indaramil jumarati, ketika melempar jumrah, baik jumrah aqabah, jumlah ula, usta dan ula. Fi ayyamin ma'dudat, di dalam hari-hari ma'dudat yang terhitung. Ayyamit tasyriki, maksudnya hari-hari tasyrik, ats-tsalatsati yang 3, tanggal 11, 12, 13. Jadi teman-teman, ayyamam ma'dudat, kalau ma'dudat itu lebih sedikit daripada maklumat. Kalau al-hajju asyhurum maklumat itu kan panjang, sudah diketahui. Maklumat nanti keterangannya, maklumat itu yang sudah diketahui itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, makdudat ini teman-teman ya hanya di ayyamut tasyrik 3. Sama dengan puasa di mana? Puasa itu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyamam ma'dudat. Nah, hanya sebulan. Kenapa kok Allah tidak menyebutkan sekalian? Kok puasa hanya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung, tidak disebutkan jumlahnya? Karena jumlahnya teman-teman, kalau disebutkan jumlahnya, kadang jumlahnya hanya 29 kalau ruqyah, bisa 30. Makanya menggunakan bahasa itu lebih netral sebenarnya. Dan juga nanti fungsi hadis kelihatan, nanti hadis yang menerapkan seperti itu. Fungsi Rasul itu ada. Apalagi masalah haji ya. Masalah haji itu kan syariat lama, syariat kuno, sejak syariat Nabi Ibrahim, Millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu ya seperti haji, potong kuku, Senin,
itu sejak Nabi Ibrahim menyambut ketek, bulu ketek itu ya hitan itu milah Ibrahim. Kalau din teman-teman, ya din ya satu. Din itu lebih kepada nilai. Kalau din lebih kepada nilai. Dari Nabi Adam dinnya satu, itu dinul Islam. Tetapi nanti kalau milah itu teman-teman yang disebutkan di Al-Quran mudhaf kepada Nabi Ibrahim, kepada seseorang biasanya millatikum. Ada milahnya Yahudi dan Nasrani. Jadi semacam aturannya Yahudi dan Nasrani sendiri yang menyimpang dari milahnya Nabi Ibrahim. Kalau milah itu lebih kepada syariat ya. Langkah-langkah praktis atau ritual-ritual zahir di dalam agama, di dalam din. Kalau din itu tidak ada yang idhofah ke Allah. Oke. Jadi kalau makdudat itu lebih sedikit. Orang Arab itu paham. Dan terutama haji teman-teman, kenapa kok tidak disebutkan fi salasati ayyam fi yaumit tasyrik, langsung fi ayyamit tasyrik? Karena memang haji itu adalah syariat lah, semua orang tahu. Bahkan bukan hanya Rasul. Sebelum Rasulullah itu sudah tahu. Seperti itu. Faman barang siapa ta'ajjalah yang bercepat-cepat besusu, mempercepat, lebih mengawali maksudnya. Ai istajalah, lebih mengawali cepat-cepat bin nafari dengan nafar min mina dari Mina, berbondong-bondong maksudnya pulang. Min Mina dari Mina fi yaumaini, hanya di dalam 2 hari, tanggal 11 dan 12 sudah mau pulang. Ai fi tsani ayyamit tasyrik, maksudnya fi tsani ayyamit tasyrik, di dalam hari kedua hari tasyrik, ba'da rami jamarihi, setelah melempar jumrah-jumrahnya, man fala ismalai, maka tidak ada apa dosa, apa kesalahan itu wujud alaihi menimpa terhadapnya. Bitakjil, dengan takjil itu, bukan takjil dengan makan. Kalau di Indonesia takjil apa? Buka puasa. Takjil itu maksudnya lebih awal. Jadi bubar lebih awal dari Mina. Orang nginep di Mina itu teman-teman biasanya sampai tanggal 13. Besoknya itu pagi itu setelah terbit matahari masih ada jumroh lagi. Jadi boleh orang ke tanggal 13 tidak usah jumroh. Tetapi nanti gini teman-teman. Jadi setelah jumroh Aqobah, Ula dan Usto dan Ula itu di hari ke tanggal 12 berarti ya. Dia itu langsung pulang. Jangan sampai menunggu terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari maka wajib nginep lagi dan besok harus jumroh. Jadi sebelum ghurub syamsi, ghurub itu pulang. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi apa Maliki ya, itu sebelum terbitnya fajar. Seperti itu. Jadi ini yang nginep ya teman-teman. Jadi mereka itu gini dulu. Orang haji itu di hari-hari haji itu ada istilah 4 hari ya. Satu Yaumul Arafah. Yaumul Arafah tanggal berapa? 9. Yang nomor 2 Yaumun Nahri, Wanhar yang ada di ayat Al-Quran. Wanhar itu Yaumun Nahri, hari menyembelih. Walaupun nanti penyembelihan itu sampai terus Yaumut Tasyrik sampai selesai. Tetapi menyembelih itu ya makanya dinamakan Yaumun Nahri. Idul Adha itu maksudnya tanggal 10. Nanti teman-teman setelah itu kan Yaum Arafah ya teman-teman. Jadi orang dari Yaum Arafah itu mereka itu langsung ke Mina. Orang-orang Indonesia langsung ke Mina. Kecuali yang mukim. Saya kan ikut orang-orang yang mukim dulu.
Jadi dari Muzdalifah itu, dari Arafah terus Muzdalifah langsung pulang ke Mekah. Saya langsung sa'i dan tawaf dan tawaf ifadah dan sa'i dan tahallul. Orang-orang tuh enggak langsung ke Mekah lagi. Jadi dia itu kan memang maktabnya. Kalau sekarang sudah berbentuk hotel ya. Jadi mereka itu pindah hotel ke Mina memang. Kalau dulu masih kemah teman-teman. Jadi dari hotel asal itu ada yang memang nyampe itu memang hotelnya di dekat Mina. Jadi nanti ketika waktunya jumroh ya dari hotelnya berangkat bareng-bareng. Ketika Arafah ya cuma ke tendanya saja seperti itu. Jadi memang Mina itu termasuk wajibnya haji kan itu. Ya saya itu tanggal 13 ya kan cuma nginep semalam. Jadi kan wajib nginep kan ya. Jadi nginep semalam, setelah subuh lempar jumroh. Sudah setelah itu pulang. Ada yang seperti itu, yang mukim seperti itu. Jadi dia itu tahu ifadah duluan. Nah, biasanya jemaah haji Indonesia itu dari Arafah terus dia ke Muzdalifah, dari Muzdalifah dia ke Mina. Kalau dulu mungkin tenda di Mina, pindah tenda itu ya. Makanya karena di tenda teman-teman itu kan bukan tempat tinggal yang enak kan ya. Sementara orang itu kadang nggak betah juga kan ya. Makanya Allah itu memberi kelonggaran. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Itu kan tempat sementara, tidak betah orang. Allah itu memberi kelonggaran. Iya, kalau tempat tinggal di hotel kan enak kan gitu. Nanti nginepnya di tempat kita boleh nginepnya ya nginep di Mina itu maksudnya teman-teman bisa juga yang nginep di dekat-dekat Jamarat itu, di dekat tempat melempar itu. Dari sini dari sampai ke Gang Dosen itu. Gang apa? Ya Gang YIN itu. Nginepnya di sini. Banyak tersedia kamar mandi. Yang nginepnya ya nggak usah tidur ya nggak, pokoknya ya semalam di situ. Lama Udip datang yang nggak nginep atau datang Isya, pokoknya ya tiba di sana. Oke, seperti itu. Nggak, Allah itu kanlah agama itu kan mudah. Makanya setelah 2 hari takut terlalu bosan, ya nggak apa-apa pulang seperti itu. Faman ta'akhkhara, barang siapa yang pulang akhir, falan akhir biha dengan Jamarat itu, hatta bata sampai nginap siapa man lailatul tsalifi, pada malam ketiga dari Hayyul Tasyrik, warama dan melempar siapa man jamarahu pada jumrah-jumrahnya man, fala ithma maka tidak ada apa dosa itu maujud alaiha terhadap man, bidzalika dengan takhir itu. Maksudnya hum, adapun mereka mukhayyaruna itu diperbolehkan memilih, fi dzalika di dalam itu, wa nufiya dan ditiadakan al ismu apa dosa. Jadi boleh milih, maksudnya faman ta'ajjala fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi kan, barang siapa yang pulang duluan tanggal 12 tidak ada dosa, yang terus sampai 13 tidak ada dosa. Maksudnya itu boleh. Ada yang boleh memilih teman-teman, nggak ada ininya. Seharusnya kan gini kan ya, kalau pikiran kita itu orang yang sampai tanggal 13 kan itu lebih sempurna. Seharusnya kan bahasanya barang siapa, kalau menurut pikiran kita ya, barang siapa yang pulang lebih awal maka tidak apa-apa. Barang siapa yang sampai tanggal 13 maka itu baik. Itu seharusnya kan gitu. Ini enggak, ternyata sama. Fala itsma alaihi. Karena memang sama. Dan boleh memilih. Ada yang menafsirkan kenapa fala itsma alaihi? Karena orang yang sudah sempurna sampai melaksanakan itu tidak ada dosa. Seperti ada yang di hadis itu, orang yang haji dan fala rafatha wala fusuqa,
itu dia seperti baru lahir dari rahim ibunya, tidak ada dosa. Baik yang dari Mina itu pulang tanggal 12 atau pulang 13 sama saja itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ini kebanyakan seperti Ar-Razi, tobat-tobat ini seperti itu. Ada yang melihat ini teman-teman, melihat ke belakang. Orang dulu itu saling menyalahkan sebelum Nabi, dan bahkan di masa Nabi itu menganggap yang pulang duluan dianggap itu melaksanakan rukhsah dari Allah. Orang yang melaksanakan rukhsah dari Allah kan baik, ya kan ya. Sedangkan yang lambat itu disalah-salahkan, kamu nggak melaksanakan rukhsah, orang baik kamu. Ada juga teman-teman yang lebih sempurna itu menyalah-nyalahkan yang rukhsah, yang pulang tanggal 12. Kamu itu beragama kurang sempurna gitu. Padahal enggak, sama di Allah balik. Makanya bahasanya fala itsma alaihi semuanya. Tidak dibedakan seperti biasanya dalam percakapan itu. Barang siapa yang pulang duluan, ya enggak apa-apa, monggo. Barang siapa yang sampai doa semua gitu kan ya. Bagus. Apalagi yang sampai membersihkan tempat acara, ikut membersihkan, tambah bagus kan. Jadi tidak seperti itu. Jadi dari Allah itu sama, fala itsma alaihi. Makanya di sini teman-teman, fala itsma alaihi limanit taqwa. Bisa wanafa dan meniadakan, bisa wanafa ya. Tadi wanufiya kan ya. Wanafa dan meniadakan siapa Allah al-ithma pada dosa limanit taqwa bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa siapa man Allah kepada Allah fi haji di dalam hajinya man. Li'annahu karena sesungguhnya man al-hajju adalah orang yang berhaji fil haqiqati di dalam hakikatnya. Jadi fala itsma alaihi liman ittaqa itu maksudnya gini teman-teman. Orang yang sudah haji itu sudah dianggap orang yang takwa oleh Allah. Jadi orang yang haji, kenapa kok liman ittaqa kan ya? Apakah orang yang berhaji pasti takwa? Kan ada, kan bisa saja belum takwa kan ya? Ada yang orang haji itu dia masih fusuqa wa jidalah di dalam haji. Rafah masih rafah seperti itu. Tapi enggak di sini teman-teman. Langsung dikatakan faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Bagi orang yang bertakwa. Sebab para mufassir yang mengatakan maksudnya kalau sudah berhaji dia berarti takwa. Ada yang mengatakan seperti ini teman-teman. Sama-sama takwa itu karena gini, takwanya di sini bermakna takut melanggar aturan-aturan dan larang-larangan di dalam haji, di dalam ihram. Karena gini ya, kalau kita masih terus lama di Mina, otomatis kita kan belum tawaf ifadah, belum bisa ya, masih lama tahallulnya. Sedangkan kita sudah ngempet lama, ihram itu kan tidak boleh pakai pakaian wangi gitu kan ya. Berparfuman, tidak boleh pakai sempak yang berjahit, harus sempaknya yang tidak berjahit. Tidak boleh kumpul sama istri, seperti itu. Itu kan semuanya karena ketakwaan, berangkat dari ketakwaan. Jadi dia pulang duluan tanggal 12 supaya tawaf ifadah itu karena berangkat ketakwaan juga. Jadi makanya limanit takwa. Sama begitu juga orang yang pulang sampai tanggal 13 itu juga karena ketakwaan kepada Allah, teman-teman. Jadi semuanya itu berangkat dari rasa takwanya masing-masing. Walaupun satunya lebih kepada takut melanggar, takut tidak tahan melanggar larangan-larangan dalam ihram, yang satunya itu demi menyempurnakan mabitnya di Mina. Faham ya? Sama-sama berangkat dari ketakwaan. Makanya fala itsma alaihi limanit taqwa. Makanya ini kan yang menjadi teorinya siapa? Teorinya Gus Baha itu kan. Gus Baha karena meluncing bukunya itu. Semuanya itu kata Gus Baha tidak apa-apa. Orang itu tidak ada status itu yang baik atau buruk, tergantung takwanya. Jadi mau jadi kiai,
jadi orang bodoh, jadi pejabat, jadi presiden, jadi DPR, itu tergantung soleh dan tidak soleh, sama saja kata Gus Bah. Ini diantara dalilnya Gus Bah ini dulu. Maimun jadi kiai, bisa saja kiai teman-teman itu tidak, status kekiainya tidak baik. Karena kenapa? Karena tidak takwa, bahkan lebih mengantarkan dia ke neraka status kiainya, karena lebih sombong, lebih merasa suci. Jadi semua status apapun itu kalau dilakukan oleh orang yang takwa, orang yang soleh, ya sudah baik semua. Walaupun jadi tukang parkir, walaupun jadi DPR, yang katanya juga itu biasanya korupsi, atau jadi politikus orang partai, tetap baik asalkan fala ithma alaihi limanit taqwa. Ini teorinya. Status apapun, ini kan pengembangan makna kan ya teman-teman. Statusmu itu apakah pulang duluan atau sampai selesai 13 hari, asalkan kalian itu berangkatnya dari takwa semuanya. Fala ithma seperti ini. Ini menurut saya teori yang bagus berubah itu. Itu kayaknya bukunya di launching ketika wafatnya Maimun kayaknya. Tapi kecil tipis. Saya baca sedikit. Oke, terus. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, sesungguhnya siapa kalian, ilahi, kepada Allah, tuhsyarun, itu dibangkitkan, dikumpulkan, digiring. Tuhsyarun itu lebih kepada digiring, semuanya digiring, fil akhirati, di akhirat, fayujazikum, maka membalas siapa Allah kepada kalian, bi'amalikum, terhadap amal-amal perbuatan kalian. Ini teman-teman, ini padahal prosesi haji kan dianggap selesai setelah jumroh ya. Nanti kan tahallul pertama, baru nanti tawaf ke Mekah, kita tawaf dulu terus sa'i, baru tahallul kan gitu ya. Itu dianggap selesai prosesi haji, tetapi oleh Allah masih disuruh wattaqullah. Artinya apa? Biar hajinya itu berefek kepada ketakwaan kepada. Jadi teman-teman, haji itu ya pada akhirnya ritual-ritual itu tujuannya supaya akhlak kita baik, supaya kita menjadi pribadi yang takwa. Ritual-ritual zahir seperti sholat, puasa, itu kan ritual zahir kan ya. Tujuannya ya supaya kita takwa pada akhirnya. Haji juga pada akhirnya supaya kita takwa. Makanya dari awal di dalam proses haji itu ada proses takhalli, membersihkan diri dari sifat buruk. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kan ya. Dan juga ada proses tahalli, menghiasi diri dengan berzikir. Bahkan zikirnya perintah zikir sampai 4 kali kan. Apa itu? Indal masyaril haram wazkuru kama hadakum wazkurullah ka dzikrikum abaikum aw asyadda dzikra. Terus ayyaman ma'dudah fazkurullah fi ayyamin ma'dudah wazkuru fi ayyamin ma'dud. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari situ ya, ada orang ritual agamis, kelihatannya agamis tetapi tidak takwa, maksudnya tidak malah solihan secara secara sosial ya kurang baik juga. Ya saya tidak mengatakan tidak baik ya, daripada daripada tidak semua kan gitu ya teman-teman. Ada orang kan ngapain sholat tapi kamu tetap julid, kan ada ya, itu ya timbangan salah sebenarnya. Timbangan berarti boleh nggak sholat, takutnya gini kan, siapa tahu dengan sholat akhirnya merasa malu untuk julid kan gitu. Dan ini teman-teman, kriteria wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tusyarun ini nanti menjadi tanda-tanda kalian hajinya mabrur. Paham ya? Jadi kalau ada orang haji dan bertakwa dan lebih takut untuk julid, untuk dengki kepada orang, makanya di sini wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Ini sebenarnya tips supaya bisa takwa. Allah itu kan menyuruh takwa, itu kan abstrak. Takutlah kamu kepada Allah.
Supaya tidak abstrak, Allah itu lebih komplit tipsnya. Maksudnya ketahuilah, maksudnya yakinilah bahwasanya kamu itu nanti akan dibangkitkan dan dibalas. Ayo coba. Ketika dikatakan seperti itu teman-teman, walaupun kalian melakukan kebaikan tidak ada orang yang melihat, nanti ternyata ada balasan, nggak rugi. Ataupun kalian itu melakukan dosa walaupun tidak ada yang melihat, kalian takut. Karena nanti ujung-ujungnya wa'lamu annakum ilaihi syarrun fayujazikum dan dibalas. Fahami? Jadi ini sebenarnya langkah konkret dari wattaku. Wa'lamu annakum ilaihi syarrun itu adalah langkah konkret supaya kalian takwa. Atau bisa dikatakan seperti ini. Apa definisi takwa itu? Definisi takwa adalah orang yang takut pembalasan nanti di akhirat. Sudah wis. Ada orang ya, bahkan orang yang tidak beragama pun ya teman-teman, hanya percaya karma. Orang-orang Hindu hanya percaya karma, tidak percaya seperti di Islam bangkit lagi. Itu takut. Coba di Bali itu, ya ternak dibiarkan, tidak ada yang mencuri karena takut karma, ada pembalasan. Ya takut. Makanya nanti takwa itu di Al-Quran itu pemaknaannya tidak sama teman-teman. Contoh seperti ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Takwa di ayat itu di mana apa? Tidak bermusuhan. Karena kan itu coba dihadapkan ya. Kalian bertolong-menolongnya dalam birri wat taqwa. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Permusuhan ini berhadapan dengan takwa. Di ayat itu teman-teman, definisi takwa adalah tidak bermusuhan. Itu sudah takwa, sudah dikatakan takwa. Di ayat ini, definisi takwa adalah kalian takut nanti semua amalmu dibalas. Seperti itu. Faham ya? Jadi begitulah Al-Quran teman-teman. Luar biasa. Makanya nanti definisi takwa itu di dalam setiap ayat akan beda pemaknaannya, tergantung teks ayatnya. Oke, ada pertanyaan di sini? Walaupun satu ayat tak apa. One day one ayat, tapi enggak Sabtu Minggu libur. Senin istighosah, Jumat istighosah juga. Ngajinya berapa hari Jumat? 3 hari. Ya, bukan one day one ayat. Ada pertanyaan? Saya nyesel tidak ada aturan ngaji setelah tarawih. Enggak setelah tarawih sebenarnya, tetap menghadirkan ustaz-ustaz itu. Tadarusan yang hadir cuma 5, 7 yang lain kemana itu, padahal berapa santri ya? Kalau ngaji kan saya konten. Alasannya kan gantian Ustaz. Gitu alasannya kan ya. Misal juga saya enggak seperti An-Nur gitu. Setelah Al-Jihad setelah apa? Setelah tarawih ngajinya. Enggak tahu. Hah? Enggak ada. Lebih kepada zikir di sana ya. Kalau ulusnya tetap pagi. Ada pertanyaan? Ya sudah. Asallahu yang fana malina yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.